Kali ini aku akan membawakan manhwa yang berjudul Membunuh Pembunuh. Ini menceritakan karakter utama Siwo kehilangan orang tuanya karena seorang pembunuh 10 tahun yang lalu. Akhirnya dia bertemu Jack, pembunuh yang membunuh orang tuanya, dan dia langsung memenggalnya. Akan tetapi Jack berkata, "Bukan aku yang membunuh orang tuamu." Setelah mengetahui bahwa pelaku sebenarnya adalah kontraktor milik kelompok pembunuh yang menggunakan kekuatan super. Setelah itu, Siwo memutuskan untuk memburu pendaftar dengan bantuan Jack. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan seseorang yang sedang membantai orang-orang di sana. Seseorang di sana menodongkan pistol ke arah orang yang bertopeng, dan orang itu pun langsung menembak orang bertopeng tersebut. Akan tetapi peluru itu bisa dibelah oleh orang bertopeng itu, dan orang bertopeng itu pun langsung menyerang pria di sana sampai membuat badan pria itu terbelah. Pria bertopeng itu merasa senang setelah membunuh pria tersebut. Pria bertopeng itu merasa kalau semua orang di sana sudah dibunuh olehnya. Akan tetapi di belakang pria bertopeng itu ada seorang anak yang sedang mengintip. Ternyata itu adalah karakter utama yang bernama Siwo. Siwo melihat semua pembantaian dari pria bertopeng tersebut, dan Siwo melihat ibu dan ayahnya dibunuh oleh pria bertopeng itu. 10 tahun telah berlalu. Di sana ada Siwo yang sedang menonton video. Terjadi insiden mengerikan, merenggut 231 nyawa. Kebakaran menara. Setelah penyelidikan, penyebab insiden itu terungkap. Ini terjadi karena manajemen keamanan yang buruk. Di sana Siwo bergumam, bagaimanapun masyarakat tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Itu bukan sekedar insiden aneh 10 tahun lalu, tapi pembantaian oleh pembunuh gila. Ternyata di bawah sana ada seorang anak yang sedang dibully. Dengan tiba-tiba, anak-anak di sana memukuli anak tersebut. Anak yang berambut pirang berkata, "Kamu akan terluka jika masih tidak peka. Pelan-pelan, dia nanti sekarat." Dengan tiba-tiba, Siwo berada di sana dan menahan tangan anak yang berambut pirang. Anak berambut pirang di sana bertanya pada Siwo, "Siapa kamu? Menyingkirlah dariku." Anak yang berambut pirang itu tiba-tiba memasang wajah terkejut. Apa-apaan dengan kekuatannya ini? Setelah itu, anak berambut pirang itu mau memukul Siwo. Akan tetapi Siwo memukul dulu anak tersebut, dan anak buahnya pun langsung berbalik dan menyerang Siwo. Serangan itu masih bisa dihindari oleh Siwo, dan Siwo langsung menyerang balik anak tersebut. Tidak hanya itu, Siwo juga memukul anak yang satunya lagi, dan pada akhirnya Siwo pun mengalahkan mereka semua. Anak yang dibully tadi berterima kasih pada Siwo. "Terima kasih, kamu sangat luar biasa. Itu kamu kan pelajar pindahan minggu lalu. Pergi. Aku tidak punya urusan denganmu. Jadi pergilah." Setelah itu, anak yang dibully itu pun pergi. Dan anak yang berambut pirang itu sudah bangun. Di saat Siwo masih belum sadar kalau si rambut pirang sudah terbangun. Dengan tiba-tiba, anak berambut pirang itu mau menyerang Siwo. Di saat Siwo berbalik badan, Siwo pun langsung terkena tusukan dari anak tersebut. Akan tetapi tusukan itu terkena tangan Siwo, dan Siwo pun langsung memukul anak tersebut. Dan setelah itu Siwo pun mencabut pisau itu dari tangannya tanpa berekspresi kesakitan sedikit pun. Dan setelah itu luka Siwo dengan tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Siwo mendekati anak di sana
Dengan tiba-tiba Siwo mencari sesuatu di baju anak tersebut, dan Siwo menemukan sebuah korek yang bergambar simbol. Siwo mengingat 10 tahun yang lalu dengan orang yang bertopeng. Aku yakin desain dari koreknya ini sama yang dipakai oleh pembunuh untuk menyalakan api. Aku menyerah karena desain ini telah dihentikan. Aku akan pinjam korek ini. Setelah itu, Siwo pun pergi. Kita beralih di kamar Siwo. Di sana Siwo melihat foto ibu dan ayahnya. Aku kehilangan segalanya. Semua ditelan api itu, kecuali untuk foto ini. Sejak hari itu dan seterusnya, aku hanya punya satu tujuan, untuk pembunuh yang mengambil orang tuaku mati dengan tanganku sendiri. Dan kecepatan recovery yang aneh ini juga pasti terjadi untuk tujuan akhir itu. Masalahnya adalah selain fakta bahwa pembunuh itu bernama Jack, aku tidak punya informasi tentang pembunuh ini. Ada yang mengatakan kanibalisme tujuannya, ada yang mengatakan motif perdagangan organ. Rumor mengatakan dia adalah ilmuwan gila yang telah melakukan eksperimen dirinya sendiri selama beberapa dekade. Ada yang mengatakan dia veteran perang yang menderita PTSD. Ada asumsi juga bahwa dia satanis yang mengamuk setelah membuat kesepakatan dengan iblis. Semua itu hanya spekulasi teori konspirasi yang beredar, tapi tidak ada petunjuk yang kuat tentang Jack. Semua teori konspirasi memiliki satu sifat yang sama. Satu-satunya hal yang pasti, kekuatan Jack melampaui alam manusia. Meskipun aku telah menemukan informasi yang lain, sudah jelas apa yang harus aku lakukan. Aku harus bertambah kuat, cukup kuat untuk membunuh monster itu. Dengan tiba-tiba handphone Siwo bergetar. Ternyata itu pesan dari anak yang berambut pirang tadi. Kamu pikir ini telah selesai? Datanglah ke tempat konstruksi di belakang gunung. Jika kamu tidak ke sini, kehidupan sekolahmu akan berat di masa depan. Siwo bergumam. Sepertinya aku duga, tidak ada yang bisa mengalahkan pertarungan sebenarnya. Di sisi anak rambut pirang, dia berkata, "Aku telah mengirim pesan seperti yang Anda minta." Ternyata anak yang berambut pirang itu disuruh Pak Seongmuk untuk mengirim pesan kepada Siwo. Anak yang berambut pirang berkata, "Apa dia benar-benar akan datang hanya dengan mengirimnya sebuah pesan?" "Dia pasti datang. Aku melakukan penyelidikan dan penelitian, dan aku menemukan hal yang menarik. Sejak SMP, anak itu telah dipindahkan ke 12 sekolah yang berbeda. Di setiap sekolah yang disinggahinya, dia berkelahi dan membuat masalah. Yang ironis adalah alasan dia pindah. Dia tidak dipaksa pindah karena kekerasan sekolah, karena dia pindah semaunya." Kenapa dengan alasan itu? Dengan 12 kali. Itu bahkan lebih menyakitkan. Alasannya adalah karena tidak ada lagi yang bisa diajak bertarung. Dia akan terlibat jika seseorang memulai pertarungan. Tidak ada lagi anggota geng atau preman yang tersisa untuk dia mainkan. Lalu dia pindah sekolah. Singkatnya, bajingan itu kecanduan bertarung. Apa kamu serius? Lalu ini bukan waktunya untuk itu. Kenapa? Apa ada yang salah? Bagaimana mungkin Anda berurusan dengan pria seperti dia sendirian? Kita harus cepat dan pergi. Dengan tiba-tiba Pak Seongmuk tertawa. Kenapa kamu tertawa? Di matamu, kamu pikir aku akan kalah? Tidak, bukan itu yang aku maksud. Tiba-tiba Pak Seongmuk meludahi anak tersebut. Anak itu pun merasa ketakutan setelah diserang oleh Pak Seongmuk. Ternyata ludah itu sampai membuat tembok di sana hancur. Pak Seongmuk berkata, "Kamu lihat itu? Aku berbeda dengan apa yang kamu lihat. Aku adalah seorang pemegang kontrak." Kita beralih di tempat Siwo.
Dia pergi ke tempat yang telah dijanjikan. Setelah sampai, dia melihat ke kanan dan ke kiri. Ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Aku yakin ini alamat yang benar. Apa dia kabur setelah mengirimi aku pesan? Buang-buang waktu saja. Dengan tiba-tiba ada sebuah suara, dan Siwo pun langsung pergi ke tempat suara tersebut. Tiba-tiba Siwo menginjak baut. Siwo bergumam, "Apa ini? Ini baut dan darah. Darahnya belum kering. Darah segar." Ternyata di sana ada sebuah mayat Pak Siomuk. Siwo terkejut melihat mayat tersebut, dan Siwo langsung melompat ke belakang. "Apa-apaan semua ini?" Dengan tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Ternyata ada seseorang yang lain di sini. Apa ada satu lagi?" Dan ternyata itu adalah Jack. Dan Siwo langsung terkejut melihat Jack berada di sana. 10 menit yang lalu, sebelum kematian Pak Siomuk. Di sana Pak Siomuk berkata, "Ini agak rumit, tapi sederhananya, terikat kontra akan membuatmu memiliki semacam kemampuan kayak yang tadi aku tunjukkan. Sebagai gantinya, kamu harus sering membunuh." "Membunuh? Apa maksudmu membunuh?" "Tunggu di sana, ada seseorang." Ternyata itu adalah Jack yang sedang mengintip. Pak Siomuk berkata, "Kamu pembunuh Jack. Halo Junior. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menghilang 10 tahun yang lalu. Benarkah ini sudah 10 tahun? Itulah mengapa aku punya beberapa pertanyaan." Dengan tiba-tiba Jack langsung mencekram kepala Pak Siomuk. Dan setelah itu, kepala Pak Siomuk langsung meledak. "Maaf, aku tidak bisa mengontrol kekuatanku." Anak yang berambut pirang bergumam, "Itu gila. Apa yang sedang terjadi? Dia saja sudah gila, bisa menembakkan ledakan dari mulutnya. Tapi ada monster yang lebih gila darinya. Yang aku inginkan hanya memberi pelajaran pada murid di pindahan itu. Aku tidak ingin terlibat dalam kegilaan ini." Dengan tiba-tiba Jack sudah berada di depan anak yang berambut pirang itu, dan langsung menggenggam leher anak tersebut. "Tidak perlu takut. Ini hanya sebentar. Kamu tidak perlu khawatir lagi merasa sakit." Dan Siwo pun tiba di tempat kejadian tersebut. "Kamu tahu siapa aku? Itu menarik. Kamu membuatku ingin bermain denganmu juga. Tunggu aku. Ayo bermain setelah aku menyelesaikan ini. Jika itu hal yang benar-benar kamu inginkan. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang." Dengan tiba-tiba, Siwo langsung melesat ke arah Jack. Akan tetapi bukan mau menyerang Jack, tapi mau menyelamatkan anak yang berambut pirang. Setelah itu, Siwo mengecek anak itu masih bernafas atau tidak. Dia masih bernafas. "Daripada bermain, aku akan cabut kepalamu itu dengan tanganku." Kedengarannya itu jauh lebih menyenangkan. Dengan tiba-tiba Jack langsung menyerang Siwo. Tetapi semua serangan dari Jack masih bisa dihindari oleh Siwo. Ternyata pukulan Jack itu sampai membuat dinding di sana hancur. Dan Siwo terkejut setelah melihat pukulan dari Jack. "Aku mungkin punya kemampuan. Bagaimanapun, tidak mungkin aku bisa bergenerasi tubuhku jika hancur lebur. Jika aku tidak fokus dan tidak waspada, aku akan mati." Akan tetapi Jack masih belum berhenti. Dia terus menyerang Siwo. Jack berkata, "Kamu bisa menghindarinya juga. Apa kamu benar-benar manusia biasa? Bagaimana kamu bisa menghindari semua gerakanku? Kelihatannya seperti kamu telah mengetahui aku akan menyerang ke arah mana. Apa kamu memiliki skill melihat masa depan atau semacamnya?" Siwo menatap Jack dengan tatapan dingin. "Skill melihat masa depan? Semua akan mudah jika aku memiliki skill semacam itu.
Namun ini karena sebelumnya aku mencari segala informasi tentang Jack. Walaupun internet tidak dapat sepenuhnya diakses, melalui banyak pencarian, aku berhasil menemukan Deep Web. Setelah pencarian panjang di Deep Web, aku mendapatkan 3 video CCTV yang merekam Jack. Namun usahaku itu sia-sia. 2 video hanya merekam Jack berjalan di tempat-tempat yang terpasang CCTV. Di video terakhir, dia tidak menunjukkan aksi pembunuhannya. Malah itu cuma seorang pria acak yang memakai pakaian aneh, memukul beberapa anggota geng. Aku pikir Jack sadar kalau ada CCTV. Jack mungkin ingin membuat video lain, jadi dia bisa menyembunyikan identitas aslinya. Akan tetapi bagiku itu berita bagus. Seperti yang dulu kusaksikan dengan kedua mataku, fakta bahwa Jack tidak menggunakan tebasan untuk membunuh seseorang. Dia memperlihatkan gerakan serta kuda-kudanya. Berkat itu aku bisa memutar ulang videonya ratusan hingga ribuan kali. Aku melakukannya agar bisa terbiasa dengan pola dan gaya serangannya. Di sana Jack berkata, "Baiklah, jika kamu tidak ingin memberitahuku, terpaksa akan aku cari tahu sendiri." Di sisi Siwo, dia lagi fokus memperhatikan gerakan dari Jack. Aku tidak boleh lengah. Aku hanya perlu fokus pada kakinya untuk menebak gerakannya dan menyerang di saat yang tepat. Dengan tiba-tiba Jack melesat menuju Siwo, dan Siwo terkena telak pukulan dari Jack sampai membuat Siwo memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Dan tidak hanya itu, Siwo sampai terlempar sampai terbentur tembok. "Apa kamu tidak bisa menghindarinya kali ini? Maaf, aku jika terlalu cepat." Dan Siwo merasakan kesakitan yang begitu parah. "Bukankah aku bisa melihat gerakannya datang? Apa dia terlalu kuat? Rasa sakitnya benar-benar gila. Aku tidak bisa bernafas." Jack berkata, "Itu pasti terasa sangat sakit. Aku pikir kamu bisa menghindarinya. Kalau sudah begini, ya sudahlah, beristirahatlah dan mati saja. Tulang rusuk, paru-paru, dan organmu sudah hancur." "Omong kosong, kita baru saja mulai." "Luar biasa. Teman kita yang satu ini mempunyai tekad yang kuat. Tapi ini aneh. Bahkan jika kamu tidak bisa menghindari seranganku di saat-saat terakhir, seolah-olah kamu tahu persis timing seranganku. Ini tidak seperti kamu mempunyai skill penglihatan masa depan." Jack baru selesai bicara, dia tiba-tiba sudah berada di belakang Siwo. Siwo terkejut dan refleks langsung menyerang Jack. Akan tetapi serangan itu masih bisa dihindari dengan mudah oleh Jack. Jack berkata, "Kamu juga tahu namaku. Bagaimana kamu bisa mengetahui informasi tentangku?" "Karena kita pernah bertemu sebelumnya, 10 tahun yang lalu di Menara Agung. Kita pernah bertemu di sana. Maaf karena tidak mengetahuimu lebih awal. Biar aku ingat, 10 tahun yang lalu kamu pasti masih seorang anak kecil. Hanya ada satu yang selamat hari itu, seorang anak laki-laki. Anak yang menangis di depan orang tuanya." Setelah itu Siwo pun langsung menyerang Jack. Tetapi semua serangan dari Siwo masih bisa dihindari oleh Jack. Jack berkata, "Sekarang semuanya masuk akal. Alasan mengapa kamu sangat marah itu pasti untuk membalaskan dendam orang tuamu. Tapi aku mulai merasa prihatin. Kamu pikir bisa mengenaiku dengan tinju asal-asalan begitu?" Siwo pun langsung menyerang Jack. Akan tetapi Jack masih bisa menghindarinya. Dengan tiba-tiba Jack terkena serangan dari Siwo. Ternyata Siwo menggunakan pisau untuk melukai Jack. "Jadi inilah tujuanmu dari awal. Semua pukulan asal-asalanmu itu hanya umpan. Kalau begitu, tidak mungkin aku bisa menahannya lagi. Ini sangat-sangat menyenangkan.
menghindari semua seranganku di awal, membuatku teralihkan agar bisa memotong leherku. Dan Jack pun langsung menyerang Siwo dengan keras. Setelah Siwo terkena telak oleh serangan Jack, akan tetapi Siwo masih berusaha untuk bisa berdiri kembali. Kamu selalu bangkit, padahal seharusnya kamu sudah mati sejak lama. Ini benar-benar yang terbaik. Ngomong-ngomong, kamu memiliki kekuatan regenerasi kan? Hanya ini satu-satunya alasan yang masuk akal. Kamu masih bisa bergerak, bahkan setelah tulang dan organmu dihancurkan. 10 tahun lalu, di malam itu kamu tidak mati, bahkan setelah aku menebasmu dengan pisauku. Bagaimana kamu bisa mendapatkan skill itu saat kamu masih kecil? Tidak mungkin jadi begitu kan? Itulah mengapa kamu menakjubkan, sangat menakjubkan. Siwo bergumam. Apa yang dia bicarakan? Kecepatan regenerasiku melambat. Jika terus begini, aku akan mati. Jack meneruskan perkataannya. Aku akan mencari tahunya nanti. Tidak terhitung orang yang sudah kubunuh dengan tanganku, tapi orang dengan skill regenerasi super pertama kalinya bagiku. Setelah itu, Jack mengambil pisaunya. Apakah kakimu akan tumbuh kembali jika aku memotongnya? Mari kita mulai. Jack pun langsung melempar pisau itu ke arah Siwo. Dan kaki Siwo terkena tebasan dari pisau tersebut. Siwo pun berteriak kesakitan dan menangis karena menahan sakit karena kakinya sudah terpotong. Astaga, mengecewakan. Jadi kakimu tidak bisa tumbuh kembali. Lalu mengapa kamu tidak mati 10 tahun yang lalu? Apakah itu karena kamu masih dalam masa pertumbuhan? Aku ingin melanjutkan eksperimen ini, tapi waktunya hampir habis. Aku tidak pernah mengalami hal semacam ini, jadi aku tidak bisa menyiapkannya dengan baik. Tapi ini mirip seperti menyalakan lilin saat pesta ulang tahun. Seperti bagaimana kita menyalakan lilin untuk merayakan hari ulang tahun kita. Untuk hari kematian, kita bisa merayakannya dengan api. Kalau begitu, mari kita mulai. Akan tetapi korek Jack tidak menyala. Di saat Jack berusaha memperbaiki koreknya, tiba-tiba korek itu menyala dan mengenai wajah Jack. Ternyata itu adalah jebakan dari Siwo. Di sana Siwo tersenyum gembira karena jebakannya berhasil. Bagus, aku berhasil menjebaknya. Aku belajar sesuatu saat menganalisa Jack, dan itu api. Dalam beberapa teori yang cukup dapat dipercaya, di antara banyaknya teori, semuanya menyebutkan api. 10 tahun yang lalu, pada hari itu juga tidak terkecuali. Dan alat yang digunakan untuk menyalakan api 10 tahun yang lalu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Korek api edisi terbatas yang dihentikan dari 20 tahun yang lalu. Untungnya, aku mendapatkan model yang sama dan memodifikasinya. Aku menambahkan resin neferatoksin di dalamnya. 1 gram saja dapat membuat manusia normal mati dengan kematian yang amat menyakitkan. Pada saat ini, Jack akan menyadari semua serangan asal-asalan yang aku lakukan mungkin membuatnya berpikir aku mengincar lehernya. Tapi sebenarnya aku mengincar sakunya selama ini. Di sisi Jack, dia mulai marah karena wajahnya terbakar. Aku bersikap ramah padamu karena kamu adalah anak yang menarik. Aku sudah melalui ini berkali-kali. Jadi racun dalam jumlah kecil bukan apa-apa bagiku. Tapi aku tidak akan memaafkanmu karena telah menghancurkan moodku. Akan aku cincang tubuhmu satu demi satu. Di saat Jack mau menyerang Siwo, tiba-tiba Siwo sudah menghilang dari tempatnya. Dan ternyata dia sudah berada di belakang Jack yang sudah bersiap mau menyerang. Serangan Siwo pun berhasil memenggal kepala Jack. Siwo bergumam, 10 tahun yang lalu,
Berkatmu aku jadi bisa belajar beberapa hal. Bagian yang terputus dari tubuhku tidak akan beregenerasi. Menyambungkan bagian yang terpisah masihlah mungkin. Dan akhirnya Siwo berhasil mengalahkan Jack. Dan Siwo berteriak untuk kemenangannya. Sudah berakhir. Akhirnya ini selesai. Dengan tiba-tiba kepala Jack berbicara. Aku tidak berpikir ini sudah berakhir. Aku rasa untuk beberapa alasan, entah mengapa aku masih hidup. Bagaimana mungkin? Aku bahkan sudah memenggal lehermu. Itulah maksudku. Aku juga tidak tahu mengapa aku belum mati. Beritahu aku, bagaimana kau masih bisa hidup? Bagaimana bisa aku tahu? Ini pertama kalinya kepalaku terpisah dari tubuhku. Juga mengapa kamu begitu terkejut saat kamu sendiri bisa menyambungkan kakimu. Dengan tiba-tiba Siwo menghantamkan kepala Jack ke tanah dengan keras. Entah bagaimanapun ini bagus untukku. Mungkin aku hanya perlu menebasmu sampai kamu mati. Setelah itu Siwo mengambil pisau milik Jack dan mau menyerang Jack. Tetapi dengan tiba-tiba Siwo berhenti sebelum pisau itu mengenai Jack. Di sana Jack memberitahu Siwo kalau bukan Jack sendiri yang telah membunuh orang tua Siwo. Setelah itu Siwo pun langsung menggenggam kepala Jack. Di sana Jack berkata, "Kamu lihat si botak itu di sana, lehernya terpenggal. Coba ingatlah tentang 10 tahun yang lalu. Tubuhmu juga terbelah menjadi dua kan? Dan kebanyakan orang bagian tubuhnya tertebas sampai terpisah dari tubuhnya. Tapi bagaimana tentang mayat di sekitarmu? Apakah ada dari bagian tubuhnya yang terpotong?" "Omong kosong. Kamu pikir aku akan percaya padamu?" Dengan tiba-tiba anak berambut pirang di sana bersuara sampai membuat Siwo terkejut. Jack berkata, "Bagaimana jika kita pindah tempat? Akan menjadi tidak menyenangkan jika dia bangun dan melihat kita. Jika kamu tidak suka ideku, bunuh saja dia." Setelah itu kita diperlihatkan di keesokan harinya. Di sana ada anak yang berambut pirang yang lagi ketakutan. Salah satu anak di sana berkata, "Sunghon, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo pergi. Kamu sudah menyingkirkan murid pindahan itu kan? Menurutmu berapa lama dia tidak akan datang ke sekolah?" "Mungkin 3 hari. Tidak melihatnya hari ini membuatku merasa lebih baik." Kita dilihatkan saat Sunghon terbangun dari pingsannya. Setelah melihat mayat dari Pak Xiaomuk, dia menjadi ketakutan. Dan dia mengingat saat dia diserang oleh Jack. Dan setelah itu Sunghon pun langsung pergi dari tempat tersebut. Kita dilihatkan di waktu yang sekarang. Di sana ada Sunghon yang lagi bengong memikirkan kejadian kemarin. Aku tidak memeriksanya kembali karena terlalu takut. Tapi jika bajingan itu di sana saat aku pingsan, mungkin dia mati di sana. Apa mungkin itu alasannya tidak masuk sekolah? Akankah aku ditangkap karena bersekongkol dengan si botak itu? Di saat Sunghon yang mau merokok, dengan tiba-tiba ada seseorang yang menjatuhkan rokok Sunghon. Ternyata yang melakukannya adalah adik dari Sunghon yang bernama Sungeun. "Aku sudah memberitahumu untuk tidak bolos. Apa kamu kelayapan lagi untuk memukuli orang lain? Apa kamu tahu karena ulahmu itu mempermalukanku di Dewan OSIS? Aku memang seorang bajingan, jadi pergilah. Kali ini kamu membuat masalah dengan murid pindahan." "Cukup Sungeun, kamu pasti kakaknya Sungeun. Senang bertemu denganmu." "Siapa kamu?" "Aku Chow Jeha. Aku juga seorang anggota OSIS seperti Sungeun. Aku hanya ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang Siwo." "Siwo? Si murid pindahan?" "Iya, kita sekelas. Tapi Siwo tidak datang ke sekolah beberapa hari kemarin. Aku penasaran, apa kamu tahu tentang sesuatu? Mengapa kamu menanyakannya padaku? Tanya saja siswa kelasmu di sana."
Itu karena dia baru pindah ke sini belum lama ini. Tidak ada seorang pun yang benar-benar berbicara dengannya kecuali aku. Bagaimanapun aku tidak tahu apapun. Jadi jangan bertanya padaku. Kalau begitu kita punya pilihan lain. Kita harus mengunjungi rumahnya. Rumah? Apa itu mungkin? Iya, kita tahu alamatnya. Kita beralih di rumah Siwo. Ternyata kepala Jack dibawa Siwo sampai ke rumahnya. Jack berkata, "Kamu tidak harus membunuh orang." Seolah-olah mereka kehilangan akal sehat mereka. Orang-orang yang polos setelah melakukan banyak pembunuhan dengan kemampuan khusus yang melampaui hukum. Karena kekuatan mereka, hukuman apapun tidak akan berguna. Jadi para bajingan yang membunuh dengan kekuatan super disebut kontraktor. Dan hari itu di Menara Agung, selain kamu, apakah ada pemegang kontrak lain? Iya, itulah apa yang aku katakan. Apa kamu mulai percaya padaku sekarang? Tutup mulutmu, jawab saja pertanyaanku. Apa ada yang ingin kamu ketahui lagi? Jadi siapa dia? Kontraktor yang membunuh orang tuaku. Aku pun tidak tahu siapa itu. Aku beritahu kamu, dari hari itu pada 10 tahun lalu, aku tidak ingat apapun. Aku juga penasaran siapa orangnya. Aku mengharapkan apa dari idiot semacam kamu? Lupakan saja. Aku hanya harus membunuhmu. Kita beralih di tempat Sung Hon dan Choi Jae-ha. Di sana Sung Hon dan Choi Jae-ha mencari rumah Siwo. Sung Hon di sana sedang memikirkan Siwo. Kita akan tahu saat sampai di rumahnya, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Setelah itu, kata Choi Jae-ha, mereka sudah sampai di rumah Siwo. Dan setelah itu, Choi Jae-ha mengetuk pintu Siwo. Choi Jae-ha berkata, "Apa mungkinkah Siwo mati? Aku rasa dia mati sendiri tanpa ada seorang pun yang tahu." "Terbuka, ayo masuk." "Apa kita boleh masuk rumah orang tanpa izin seperti ini? Ini darurat. Kita harus memanggil ambulan jika dia tidak sadarkan diri. Bahkan jika itu masalahnya, bagaimana bisa kamu membuka pintunya? Itu tidak penting sekarang. Siwo mungkin lupa menguncinya." Aku masih berpikir, kita tidak seharusnya masuk ke rumah orang seperti ini. Di sana Sung Hon masih kebingungan karena di sana tidak ada mayat Siwo. Siwo tidak ada di sini. Apakah dia mati di tempat konstruksi? Choi Jae-ha berkata, "Sung Hon, aku pikir aku tahu apa yang terjadi pada Siwo. Jadi itulah mengapa aku mohon kamu bantu aku." Di sana Sung Hon sudah merasa ketakutan. Takut dia yang dituduh telah membunuh Siwo. Akan tetapi Choi Jae-ha, dia menyembunyikan palu di belakang tubuhnya. Apakah yang sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Choi Jae-ha pada Sung Hon? Kita beralih di tempat Siwo yang sedang berada di suatu tempat. Berdasarkan penjelasan Jack, pembunuh yang dikenal sebagai kontraktor tersebar di seluruh dunia. Pembunuh ini tersebar di dark web yang dipanggil tanah bangsawan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan akses ke dark web ini dengan membeli smartphone di black market yang di dalamnya sudah terinstal aplikasi khusus. Ini adalah black market yang diberitahu Jack. Di saat Siwo memasuki tempat tersebut, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada siapapun di sini. Bagaimana mungkin itu ada di tempat seaneh ini? Bajingan itu mempermainkanku. Dengan tiba-tiba ada sebuah pesan masuk. Ternyata itu dari Choi Jae-ha. "Kamu penasaran soal kontraktor kan? Bisa kita bertemu." Dan dia juga mengirim foto Sung Hon yang sedang diikat. Ada apa dengan bajingan ini? Kita beralih di tempat Choi Jae-ha. Di sana Sung Hon sudah terbangun. Choi Jae-ha berkata, "Kamu sudah bangun? Syukurlah. Aku sedikit khawatir jika kamu mati karena aku. Aku mencoba memukulmu pelan-pelan yang aku bisa."
Tapi aku menggunakan palu. Jadi jika kamu merasa sangat kesakitan, haruskah aku memberimu painkiller? Di sana Suho bergumam, apa yang sedang bajingan gila itu lakukan? Di mana aku? Mengapa dia membawaku ke sini? Setelah Sunghon melihat mayat di belakang Choi Jae-han, dia mulai merasa ketakutan dan bergerak mau melepaskan diri. Choi Jae-ha berkata, "Kenapa? Apa karena itu? Tidak perlu takut, itu hanya manekin. Itu palsu. Yang asli sudah busuk, jadi aku buang. Aku akan merendammu dalam cairan formalin. Jadi kamu tidak usah khawatir akan membusuk. Itu mungkin akan sedikit menguras dompetku. Tapi karena kita sudah sekolah, setidaknya aku akan melakukan ini untukmu." Dengan tiba-tiba ada sebuah pisau yang melayang ke arah Choi Jae-ha, tetapi masih bisa dihalau. Ternyata yang melempar itu adalah Siwo. "Siapa kamu? Kamu tidak tahu siapa aku? Kamu dan aku sekelas. Kamu baru saja pindah. Jadi itulah mengapa kamu tidak mengingatku." "Tidak, bukan itu yang aku katakan. Apa kamu seorang kontraktor?" Kita dilihatkan dengan Choi Jae-ha memperlihatkan HP-nya. Dengan tiba-tiba Siwo mau mengambil HP tersebut. Akan tetapi Siwo masih belum bisa mengambilnya. Setelah itu Choi Jae-ha tiba-tiba menyerang Siwo. Choi Jae-ha berkata, "Kamu pasti sudah tahu, ini adalah kunci untuk mengakses tanah bangsawan. Ini memang terlihat seperti HP biasa. Ngomong-ngomong, aku tidak memanggilmu kemari untuk bertarung. Sebaliknya, aku ingin membantumu." "Membantuku?" "Iya. Tadi kita ke rumahmu dan aku menemukan buku catatanmu. Tertulis di sana bahwa kamu tertarik soal kontraktor. Jika teman sekelasku tertarik soal pemegang kontrak, maka tentu saja aku akan menolongnya. Kamu menyentuh barang-barangku dan membaca buku catatanku seperti pencuri. Aku tidak butuh bantuan apapun darimu. Tanpa bantuanmu, aku bisa mengambilnya setelah membunuhmu." Mengapa rasanya aku seperti berbicara dengan tembok? Pemegang kontrak yang bermusuhan tidak jarang untuk langsung bertarung ketika berjumpa satu sama lain. Aku rasa aku harus menunjukkan kemampuanku dulu. Dengan tiba-tiba Choi Jae-ha berlari ke arah Siwo dan langsung menendang Siwo. Akan tetapi Siwo masih bisa menahan serangan tersebut. Choi Jae-ha juga meninju Siwo. Siwo juga masih bisa menangkis serangan tersebut. "Kamu melihatnya? Kamu pikir bisa menghentikan pukulanku? Jika kamu menggunakan sisi datarnya dibandingkan bagian tajamnya, kamu akan menghindarinya jika begitu dan melayangkan pukulanmu padaku. Kamu menebaknya. Lalu apakah kamu bisa menahan ini?" Dan setelah itu Choi Jae-ha pun menyerang Siwo dengan palu miliknya. Di sana Siwo dengan susah payah menahan serangan dari Choi Jae-ha. Salah satu serangan dari Choi Jae-ha pun mengenai tangan kiri Siwo. "Aku tidak bisa merasakan tanganku." Akan tetapi Choi Jae-ha tidak selesai di situ. Dia lanjut menyerang Siwo sampai membuat Siwo terlempar ke belakang. Dan pisau Siwo pun juga terlepas dari genggamannya. "Astaga, kamu menjatuhkan senjatamu. Apa kamu yakin ingin melanjutkannya? Kamu tidak akan bisa menggunakan tanganmu selama 5 jam ke depan." Siwo melihat bahunya yang tidak bisa disembuhkan. "Kemampuan penyembuhanku tidak bekerja. Mungkinkah lukanya terlalu ringan?" Choi Jae-ha berkata, "Sekarang hentikan keras kepalamu itu. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku tidak ingin bertarung denganmu. Jika kamu mau, aku bisa membuatmu mendapatkan smartphone pemegang kontrak. Tapi kamu perlu membuktikan satu hal." "Membuktikan?" "Iya. Bukankah kamu harus membunuh seseorang untuk menjadi kontraktor? Buktikan padaku sekarang."
bahwa kamu sanggup membunuh seseorang dengan menghancurkan kepalanya. Apa ini yang kamu inginkan? Aku tidak pernah menarik kata-kataku. Dengan tiba-tiba, Siwo langsung melempar palu itu ke arah Choi Jae-ha. Akan tetapi, Choi Jae-ha masih bisa menangkap palu tersebut. Siwo langsung menyerang Choi Jae-ha dengan pisaunya, sampai membuat Choi Jae-ha mengeluarkan darah dari kepalanya. Kamu ingin melihat apa aku sanggup? Jadi tidak penting kepala siapa yang harus hancur, kan? Percuma saja bicara denganmu. Siwo pun menyerang kembali Choi Jae-ha. Akan tetapi sebelum serangan Siwo mengenai Choi Jae-ha, serangan Choi Jae-ha mengenai Siwo terlebih dahulu, sampai membuat tangan Siwo tidak bisa digerakkan dua-duanya. Di sisi Choi Jae-ha, dia sedang marah. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu dengan pemula, dan bahkan dia teman sekelasku. Aku hanya ingin membantumu sebaik yang aku bisa. Kita menjadi teman dekat dan saling mendukung. Tapi kamu malah tidak menghargaiku. Choi Jae-ha pun langsung memukul Siwo sampai membuat Siwo terjatuh. Aku berubah pikiran. Aku akan menggunakanmu sebagai subjek eksperimen dan membunuh sesuai rencana. Sesuai rencana? Eksperimen? Itu benar. Saat aku masuk ke rumahmu, aku sedang bersiap untuk mengambil tubuhmu. Tidak peduli mau itu hidup atau mati. Ini hanya sekedar hobiku, melakukan eksperimen pada mayat. Terlebih pada bajingan nolep sepertimu yang tidak dipedulikan siapapun. Dengan tiba-tiba, Siwo menyerang Choi Jae-ha dengan kakinya. Akan tetapi masih bisa dihindari oleh Choi Jae-ha. Siwo langsung memutar gerakannya dan langsung menyerang kembali. Dan serangan itu pun mengenai Choi Jae-ha. Choi Jae-ha merasa kesal karena Siwo sangat gigih. Karena dia tidak bisa menggunakan tangannya, dia menggunakan kakinya. Bajingan yang gigih. Dasar keras kepala, akan aku pastikan kamu juga tidak bisa menggunakan kakimu. Di saat sebelum Choi Jae-ha menyerang, dia terkejut melihat Siwo sudah terjatuh. Di sana Siwo berkata, "Aku pikir tadinya aku tidak butuh bantuan, karena aku tidak punya pilihan. Baiklah, aku butuh bantuan. Setelah semua ini, terlambat. Kamu seharusnya tadi menyetujuinya. Lihat, sudah aku bilang ini tidak akan mudah. Tutup mulutmu." Choi Jae-ha terkejut setelah melihat Jack keluar dari tas Siwo. Apa-apaan kepala yang berbicara itu? Kita dilihatkan di saat Siwo masih belum keluar dari kamarnya. Baiklah, jika aku tidak bisa mencari tahu siapa pembunuh kedua orang tuaku, para bajingan yang dipanggil kontraktor termasuk kamu, akan aku bunuh semua. Pilihlah, apa kamu ingin mati sekarang atau membantuku untuk membunuh semua kontraktor dan mati yang terakhir? Kita kembali dilihatkan di waktu yang sekarang. Jack berkata, "Jadi kamu butuh bantuan apa? Berhenti bertanya. Ayo bantu aku menggigitnya." "Baik. Aku tahu kamu itu apa. Tapi apa kamu serius? Kepala sepertimu berpikir akan menang? Kalian benar-benar membuang waktu." Dengan tiba-tiba Choi Jae-ha berhenti sejenak. "Jadi yang kamu maksud bukan menggigitku, tapi menggigit murid pindahan. Kamu malah bunuh diri. Jadi kamu benci kalau harus jadi subjek eksperimenku. Bahkan jika kamu mati, untuk seseorang yang akan mati, kamu terlalu banyak bicara." "Apa? Bagian yang digigit kembali utuh?" Di sana Jack bergumam, kemampuan regenerasinya tidak aktif karena lukanya terlalu kecil. Karena itulah dia menyuruhku untuk menggigitnya. Seperti dugaanku, dia benar-benar menarik. Dan setelah itu, Siwo sudah bisa kembali berdiri dan bisa menggerakkan kedua tangannya. "Bagus, sekarang majulah." "Aku mengerti. Jadi kamu punya kekuatan penyembuhan super.
kamu membodohiku." Choi Jae-ha pun langsung menyerang Siwoo. Tetapi sebelum serangan Choi Jae-ha mengenai Siwoo, pukulan Siwoo mengenai terlebih dahulu ke tubuh Choi Jae-ha. Di saat Choi Jae-ha mau menyerang kembali, tetapi masih bisa dihindari, dan Siwoo langsung membalas serangan ke arah Choi Jae-ha. Choi Jae-ha berteriak kesal dan mau menyerang kembali. Akan tetapi kedua tangannya tidak bisa digerakkan. "Apa? Mengapa lenganku?" "Sudah aku bilang, aku sudah mengetahuinya." Siwoo pun langsung menyerang Choi Jae-ha. Dan setelah itu, kita dilihatkan masa lalunya Choi Jae-ha. Ternyata ayah dari Choi Jae-ha adalah seorang dokter. Seseorang di sana berkata, "Terima kasih banyak dokter. Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu ini?" "Tidak usah, itu bukan apa-apa. Anda menyembuhkan kakiku yang lumpuh ini. Bagaimana bisa ini bukan apa-apa? Aku tidak akan melupakan kebaikanmu." "Astaga, kamu tidak perlu melakukannya. Selama kamu tetap sehat, itu sudah cukup buatku." Dan di sana ada Choi Jae-ha yang masih kecil. Kita beralih di depan klinik ayah Choi Jae-ha. Di sana ada seseorang yang berorasi, "Dokter palsu itu membuat pasien lumpuh. Cabut lisensi medisnya." Dan setelah itu, ayah Choi Jae-ha dan Choi Jae-ha pun telah tiba. Ayah Choi Jae-ha berkata, "Mengapa orang-orang berkumpul di depan klinik? Di sana, si palsu telah melakukan malapraktek. Lihatlah wajahnya yang tidak merasa bersalah itu. Dia benar-benar tidak tahu malu setelah dia membuat pasiennya setengah lumpuh." "Apa yang kamu bicarakan? Pasti ada sedikit kesalahpahaman di sini. Tunggu, kamu yang di sebelah sana. Bukankah kamu pasien yang pernah datang untuk melakukan treatment di sini? Sungguh kebetulan kamu datang padaku untuk masalah kaki, kan? Jika itu tidak apa-apa, bisakah kamu membuat klarifikasi bahwa dia salah? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku harus hidup di kursi roda karenamu untuk selamanya. Semuanya, orang inilah yang telah membuat kedua kakiku lumpuh. Tunggu, apa yang kamu lakukan?" Dan karena protes yang terus berlangsung dan pelanggan yang menghilang, kliniknya ditutup tidak lama setelahnya. Dengan reputasi yang menurun, ayah Choi Jae-ha tidak bisa mencari pekerjaan di klinik lain. Dan ayah Choi Jae-ha pun mempunyai hutang ratusan juta karena terus menjalankan klinik yang sepi itu. Meskipun begitu, satu-satunya hal yang paling membuatnya menyesal ialah menghabiskan seluruh hidupnya mencari kebahagiaan dalam menyembuhkan pasiennya. Dengan cara tersebut, mengurangi biaya dan berbuat baik pada pasiennya. Akan tetapi, orang-orang menyebutnya scam dan penipu. Dan pada akhirnya, ayah Choi Jae-ha tidak mampu menahan penderitaan. Dan pada akhirnya, ayah Choi Jae-ha pun ditemukan meninggal di tempat parkir taman. Berdasarkan catatan bunuh diri yang ditemukan, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pembunuhan. Dia meninggalkan sepucuk surat sebelum pergi. Dan waktu telah berlalu. Dan di saat itu, Choi Jae-ha menginjak usia untuk sekolah menengah. Di sana Choi Jae-ha bergumam, "Sebuah gedung baru menggantikan tempat klinik ayahku." Dengan tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari gedung tersebut. "Bukankah mereka itu orang yang waktu itu protes?" Orang di sana berkata, "Ya ampun, aktingmu sangat bagus waktu itu. Bukankah begitu, Tuan Aktor? Kakimu baik-baik saja padahal. Apakah kamu merasa bersalah?" Dan di sana, Choi Jae-ha mendengar semua percakapan mereka. Dan setelah itu, Choi Jae-ha pun membunuh orang-orang tersebut. Dan hari itu, hari pertama kalinya Choi Jae-ha membunuh seseorang. Setelah itu, Choi Jae-ha mendekam di rumahnya. Tapi untuk beberapa alasan, aku tidak merasa lega sama sekali. Tentu saja itu wajar.
karena membunuh mereka tidak mengubah reputasi ayahku sebagai penipu. Hal yang menarik perhatianku saat itu adalah buku catatan yang berisi penelitian seumur hidup ayahku dan praktek medisnya. Dengan catatan ini akan aku buktikan bahwa ayahku sungguh seorang dokter. Kita kembali di situasi yang sekarang. Di sana Chow Jae-ha berkata untuk mempelajari semua teknik medis yang tertulis di buku itu. Aku menggali kuburan dan menyelinap ke rumah duka. Aku melakukan eksperimen selama setahun, dan 2 tahun aku menggunakan manusia sebagai percobaan untuk mempelajarinya. Setelah 3 tahun yang aku lakukan, aku masih belum menguasai sepenuhnya teknik akupuntur. Tapi bagaimana bisa kamu melakukannya? Itu tidak masuk akal. Tidak mungkin kamu bisa mempelajari akupuntur. Aku tidak perlu mengetahui akupuntur atau apapun itu. Yang aku lakukan hanya memukulmu di titik yang sama dengan yang kamu lakukan. Apa? Begitu saja? Hanya dengan itu kamu melakukannya? Siwo bergumam. Kelemahan pukulan titik akupuntur ialah terlalu jelas dan sederhana. Jika aku sedikit memikirkan, ada sebuah kelemahan yang siapapun bisa lihat. Chow Jae-ha tidak pernah memikirkan situasi saat lawannya akan membalasnya dengan cara yang sama. Dia tidak pernah membayangkan keahliannya dipatahkan. Dengan tiba-tiba, Siwo langsung menyerang Chow Jae-ha. Di sisi Jack, dia bergumam, itu mungkin terlihat sangat mudah. Jika meniru skill seseorang dengan sekali percobaan itu mudah, tidak mungkin ada seseorang yang berlatih siang dan malam. Di saat Siwo mau menyerang kembali Chow Jae-ha, dengan tiba-tiba Chow Jae-ha menendang Siwo, dan Siwo pun terjatuh. Chow Jae-ha berkata, aku bisa melakukan lebih dari sekedar membuat tangan lumpuh. Siapa sangka kamu sudah melakukan ritual itu? Kamu membodohiku dengan membuatku berpikir bahwa kamu pemula. Sampai jumpa. Jangan kabur. Siwo pun menusuk kakinya dengan pisau. Dan setelah itu, Siwo mengejar Chow Jae-ha. Akan tetapi, Chow Jae-ha pun telah berhasil kabur. Aku tadi hampir bisa menangkapnya. Di saat Siwo melihat ke bawah, dia melihat HP Chow Jae-ha. Ternyata HP Chow Jae-ha tertinggal di sana. Kita dilihatkan dengan seseorang yang sedang melihat tubuh Jack yang sudah tanpa kepala. Ini tidak mungkin, mustahil. Aku tidak percaya Jack mati. Dengan tiba-tiba Chow Jae-ha tiba di tempat tersebut. Dia benar-benar membodohiku. Aku hampir mati saat mencoba mendapatkan bahan untuk eksperimen. Bagaimana bisa aku tahu si keparat itu sudah melalui ritual? Terlebih lagi kita satu sekolah. Tanpa banyak bicara, orang misterius itu langsung membunuh Chow Jae-ha. Dari sekolah yang sama dan telah melakukan ritual, aku menyadari bahwa bajingan itulah yang telah membunuh Jack. Kita beralih di kamar Siwo. Dia lagi mengecek HP milik Chow Jae-ha. Jadi disinilah semua kontraktor berada. Mari kita lihat seperti apa isinya. Setelah melihat isi tersebut, tiba-tiba Siwo berlari dan lalu mual-mual. Ternyata segala sesuatu yang muncul di depan matanya jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Semua kejahatan kekerasan yang ada di berita terasa tidak lebih dari sekedar gosip ringan. Bahkan sebelum mencari tanah bangsawan, jauh di lubuk hati Siwo merasakan sedikit jijik. Meskipun dia melebih-lebihkan tentang menangkap dan membunuh semua kontraktor, dia merasakan rasa jijik dan merasa bersalah untuk membunuh manusia lain. Tetapi semua perasaan bersalah itu seketika lenyap. Sebab postingan yang diupload oleh para kontraktor ini mengisyaratkan bahwa mereka bukanlah manusia. Di sana Jack berkata, apa kamu tidak apa-apa? Yang ini mengapa bagian menunya dicoret? Itu mungkin karena pemilik smartphone itu bukanlah seseorang kontraktor.
Tidak semua yang memiliki smartphone khusus itu kontraktor. Smartphone miliknya hanya alat untuk mengakses tanah bangsawan, dan hanya kontraktor yang bisa mengakses semua menunya. Seperti orang yang kemarin, dia masih dalam masa percobaan untuk menjadi seorang kontraktor. Di sana Siwo berpikir kalau Cho Jae-ha tidak bilang kalau dia kontraktor. Apa yang membuatmu bicara demikian? Tikus itu tidak memiliki satupun kekuatan super. Tapi bukannya dia menggunakan skill aku kuntur? Itu skill, bukan kekuatan. Skill bisa dilakukan oleh semua orang dengan berlatih. Tidak seperti kekuatan regenerasi yang kamu miliki. Itu adalah kemampuan khusus yang tidak bisa ditiru seseorang. Dan lagi, jika kamu kontraktor, maka smartphone akan terikat pemiliknya. Fakta bahwa kamu bisa mengaksesnya dengan bebas, itu artinya smartphone-nya belum dipegang oleh satupun kontraktor. Lalu bagaimana cara untuk menjadi kontraktor? Dengan tiba-tiba ada notif postingan baru. Setelah dilihat oleh Siwo, ternyata itu adalah tubuh dari Jack. Astaga, rumor menyebar dengan cepat hari ini. Mereka juga tahu bahwa kamu seorang siswa. Kamu akan terkenal sekarang. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Sunghon yang lagi bersembunyi. Tidak ada. Aku tidak melihat kepala Cho Jae-ha itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita dilihatkan saat Sunghon lagi melapor ke kantor polisi. Aku diculik. Aku dipukuli dengan palu lalu pingsan. Dia membuat boneka yang terlihat seperti mayat dengan menggunakan formalin atau apapun itu. Lalu apa ada sesuatu yang lain? Lalu apakah dia mengikat tangan dan kakimu seperti ini dengan menggunakan lakban? Iya, itu benar. Dia pasti benar-benar seorang penjahat. Tapi kenapa kamu masih hidup? Jika kamu ditangkap oleh seseorang seperti itu, bagaimana kamu bisa selamat? Sudah aku bilang, seperti yang aku katakan, tidak ada siapapun di sana saat aku sadar. Kamu sudah sadar bahwa itu tidak masuk akal, kan? Keluar dari sini. Apa kamu pikir tempat ini tempat untuk bercanda? Petugas, seret dia keluar. Setelah itu Sunghon pun diseret keluar. Kita beralih di waktu yang sekarang. Di sana Sunghon merasa ketakutan. Bahkan polisi tidak mempercayaiku. Jika aku bertemu dengan Cho Jae-ha di sekolah, apa yang harus aku lakukan? Dengan tiba-tiba adik Sunghon datang, sampai membuat Sunghon terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu terkejut? Apa kamu ingin bolos sekolah? Kamu mengejutkanku. Aku bahkan lebih terkejut. Kamu masih di sini dan tidak masuk ke sekolah. Apa ayah tahu kelakuan kamu kayak gini? Urus saja urusanmu sendiri. Terserahlah. Tapi apa Jae-ha tidak memberitahumu apapun kemarin? Aku tidak bisa menghubunginya. Bagaimana kamu bisa menghubungi bajingan itu? Mengapa kamu tiba-tiba sangat kasar? Aku tidak menelponnya. Aku hanya tidak bisa menghubunginya. Dia bilang di grup chat bahwa dia pindah sekolah lalu keluar dari grup. Pindah? Iya. Setelah itu aku tidak bisa menghubunginya lagi. Sunghon bergumam. Apa dia lari setelah gagal membunuhku? Bagaimanapun aku sekarang bisa masuk sekolah. Setelah itu Sunghon melihat Siwo. Itu Siwo. Bajingan itu dia masih hidup. Kita beralih di dalam kelas. Di sana Siwo melihat bangku Cho Jae-ha. Cho Jae-ha, aku tahu dia tidak akan datang ke sekolah. Setelah itu guru pun telah tiba di kelas. Semuanya tolong duduk di tempatmu. Wali kelas kalian mengundurkan diri. Jadi guru lain akan mengambil alihnya. Senang berjumpa dengan kalian semua. Namaku adalah Han. Dan aku akan menjadi wali kelas kalian mulai sekarang. Siwo melirik guru baru tersebut. Mengapa dia melihat ke arahku? Apa mungkin dia tersenyum kepadaku?
Kita dilihatkan ada seseorang yang telah dibunuh oleh orang misterius. Dan kita kembali di ruangan kelas. Di sana ada anak-anak sedang mengobrol. Berita baru, seseorang meninggal lagi. Apa serangan jantung? Iya, ini sudah ketiga kalinya minggu ini. Mungkin hanya serangan jantung biasa. Tentu saja tidak. Sudah beberapa kali ini terjadi di lingkungan kita. Jangan-jangan ini pembunuhan. Bagaimana bisa serangan jantung menjadi pembunuhan? Bisa saja kan? Mungkin dia menggunakan racun atau semacamnya. Di sisi Siwo, dia bertanya pada Jack, "Bagaimana pendapatmu tentang ini? Apa kamu pikir ini ulah kontraktor? Jika kamu pikir dia seorang kontraktor hanya karena tersenyum padamu, kalau begitu semua orang yang bekerja di bidang layanan juga seorang kontraktor. Ayolah, apa kamu yakin dia tersenyum kepadamu? Atau kamu saja yang kegeeran? Aku tidak berbicara tentang wali kelas baru kita. Maksudku ini tentang apa yang mereka bicarakan. Kasus korban serangan jantung itu, apa itu disebabkan oleh kontraktor atau bukan? Itulah pertanyaanku. Kamu bilang akan ada orang-orang yang mengincarku karena postingan yang diupload oleh Tanah Bangsawan. Begitulah, karena aku punya banyak penggemar. Satu-satunya hal yang bisa aku katakan adalah masa bodoh tentang Tanah Bangsawan. Dengan tiba-tiba, Siwo memukul Jack. Dan anak-anak di sana melihat Siwo yang tiba-tiba memukul tasnya. Aku pikir itu mungkin bukan kebetulan. Banyak orang mati karena serangan jantung. Jika kematiannya disamarkan dengan kemampuan seorang kontraktor, kamu pikir akan dapat jawaban jika terus memikirkannya. Lalu aku harus apa? Pergi saja dan menginvestigasinya. Setelah kamu melihat TKP-nya, mungkin kamu akan dapat petunjuk. Setelah itu, kita dilihatkan di malam hari. Di sana ada Siwo yang lagi mengecek kejadian pembunuhan. Ini aneh, tidak peduli bagaimanapun aku melihatnya. Ini sudah jelas tanda-tanda perlawanan. Apa mungkin barang-barangnya hanya berantakan? Bisa aku lihat, kemungkinan ini adalah pembunuhan. Tapi penyebabnya adalah serangan jantung. Jika pelakunya menggunakan racun, tanpa perlawanan ini tidak mungkin ada. Apakah itu masuk akal untuk melihatnya sebagai korban kontraktor? Kalau begitu, apa kemampuan kontraktor itu? Setidaknya apa senjatanya? Dengan tiba-tiba, Siwo melihat sesuatu. Di saat Siwo mau mengambil benda tersebut, di luar ada suara sirene polisi. Jangan bilang ada korban lainnya. Kita beralih di keesokan harinya. Di sana ada Sungeun yang sedang marah-marah. Orang-orang mati dan para murid ketakutan. Dalam situasi ini, kita sebagai OSIS harus membantu para murid lainnya. Saat malam, kita akan melakukan patroli 2 jam. Siapa sebenarnya yang ketakutan? Beritahu aku, kamu atau aku. Apakah ada seseorang yang lebih ketakutan darimu? Jika seseorang mati karena serangan jantung, bagaimana kita bisa melakukan patroli untuk hal semacam itu? Atau apa kamu pikir ingin menangkap hantu atau semacamnya? Kali ini berbeda. Orang yang meninggal adalah murid yang sangat sehat. Saksi mengatakan bahwa dia mendengar semacam teriakan dan melihat seseorang keluar dari tempat kejadian. Itu bukan berarti ini kasus pembunuhan. Itu ide yang bagus. Ayo kita lakukan patroli nanti malam. Anak-anak di kelasku juga komplain soal ini. Dan kita bisa melakukannya sebagai kegiatan sukarela bulan ini. Tentu saja itu bukan masalah jika salah satu dari kalian tidak ingin melakukannya. Hanya saja pekerjaan sukarelawanmu bulan ini tidak akan dicatat. Jadi apa ada yang keberatan? Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada orang misterius yang sedang mendapatkan notif pesan. Barcode telah diverifikasi.
Informasi tentang pembunuh Jack telah dikirim. Kita beralih kembali di tempat siswa yang lagi berpatroli. Lihat, ada apa di sini? Tidak ada apapun di sini. Ini sia-sia, benar-benar sia-sia. Aku harus pergi ke toilet, jadi duluan saja. Apa sendiri? Tenang saja, tidak akan ada apapun yang terjadi. Tapi guru bilang, kita jangan berpisah sendiri-sendiri. Pada akhirnya, Sung Eun pun ditinggal sendirian di sana. Ngomong-ngomong, tempat ini benar-benar dekat dengan TKP sebelumnya. Ternyata di dekat tempat tersebut ada Siwo yang lagi mengobrol dengan seseorang. Bukankah dia murid pindahan? Apa yang dia lakukan di sini? Sung Eun tidak sadar kalau di belakangnya ada seseorang yang mau menyerangnya. Di tempat Siwo, orang di sana berkata, "Aku perlu melakukan penelitian, jadi pergilah." Dan setelah itu, orang itu mendapatkan sebuah telepon. "Iya Pak Kepala." Salah satu dari mereka terus berkeliaran. "Jadi ayo taruh garis polisi dulu." Dengan tiba-tiba orang itu mendorong Siwo. "Kamu tidak boleh masuk. Aku memberitahumu dengan baik karena kamu anak-anak. Area ini secara resmi dilarang sekarang." "Baik, jika tidak boleh aku akan pergi." Kita beralih di tempat Sung Eun yang sedang mau ditangkap oleh seorang misterius. "Sung Eun." Ternyata itu adalah Pak Han. "Kenapa kamu sendirian? Di mana Minwo?" "Itu Minwo pergi ke kamar mandi sebentar." "Aku dalam perjalananku keluar kamar mandi. Dan kenapa tidak ada orang di sana? Mungkin dia pergi ke kamar mandi lainnya." Ternyata orang misterius itu pergi setelah melihat Pak Han. Pak Han berkata, "Berhenti berpatroli di malam hari." "Kenapa tiba-tiba?" "Aku akan membuat permintaan yang benar pada kepala sekolah. Pak Guru akan mencari Minho. Jadi Sung Eun, kamu masuklah dulu." "Baik Pak." Kita beralih di tempat Siwo. Di sana Jack berkata, "Bukankah teknikmu bagus? Apa yang kamu bicarakan? Di taman saat kamu diusir oleh polisi, kamu melompat dan menginjaknya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Seperti yang kamu katakan, potongan logam ini ditemukan di taman. Di tempat lain yang mencurigakan, aku menemukan potongan besi yang sama. Kamu punya mata yang lebih baik, jadi kamu tahu apa ini. Aku hampir tidak bisa merasakannya. Apa menurutmu hal yang terpenting dalam hidup adalah lari? Aku rasa rambutlah yang terpenting. Jangan berputar-putar, katakan langsung. Kamu tidak mencuciku dengan benar sejak kamu memenggal kepalaku. Itu mudah." Dan setelah itu, Jack pun dilempar di mesin cuci. Kita dilihatkan dengan Sung Hon dan teman-temannya. "Siwo kembali ke sekolah. Benarkah? Aku tidak tahu. Apa menurutmu dia pergi ke sekolah dengan diam-diam? Tentu saja, kamu harus berkeliling dengan tenang. Tidakkah menurutmu begitu, Sung Hon?" "Itu benar." Di sana Sung Hon sedang berpikir. Murid pindahan masih hidup dan Cho Jae Ha menghilang. Kalau dipikir-pikir, itu agak aneh. Jelas mereka berdua layak mati. Dan apa yang terjadi aku tidak ingat bagaimana aku bertahan hidup. Dengan tiba-tiba Siwo lewat. Setelah itu Sung Hon pergi. "Sung Hon, kamu mau pergi kemana?" "Ada yang harus aku lakukan. Aku pergi dulu." Sung Hon bergumam. Siwo dia mungkin datang ke situs konstruksi. Mungkin dia tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Setelah itu Sung Hon memanggil Siwo. "Siwo, aku ingin membicarakan sesuatu yang kamu tahu." "Tidak tertarik." "Saat aku memanggilmu ke situs konstruksi, apa kamu pergi ke situs konstruksi? Aku cuma perlu tahu itu. Jika ada yang tanya, kamu harus jawab." "Jelas, aku bilang tidak." "Kamu tidak ingin memberitahuku kan?"
Tidak masalah, aku akan pergi dan memeriksanya sendiri. Dan Sung Hon pun pergi ke tempat konstruksi itu sendiri. Tapi ini agak mengerikan. Rasanya seperti ada yang melihatku. Ayolah bangun, jangan takut Sung Hon. Aku ketua sekolah menengah Baekho. Menurutmu aku akan takut akan hal ini? Dengan tiba-tiba ada seseorang yang memukul Sung Hon dari belakang. Kita beralih di tempat Siwoo. Di sana Jack berkata, "Bagaimana? Apa kamu ke tempat yang aku katakan?" Tempatnya terkunci. Awalnya aku pikir aku dibodohi oleh omong kosongmu. Aku mengeluarkan sepotong logam dan melihatnya lagi. Dan aku melihatnya. Sejak awal aku tidak harus masuk, karena jawabannya di depan pintu itu. Potongan logam ini adalah potongan rantai yang rusak. Kita beralih di tempat Sung Hon. Orang misterius itu berkata, "Apa dia pingsan? Penguasa sekolah menengah Baekho sekarang mati. Membosankan sekali, bukankah begitu?" Ternyata yang memukul Sung Hon tadi adalah Do Bin Hee, pemimpin teratas tingkat 1 sekolah menengah Daewon. Dengan tiba-tiba Sung Hon terbangun. Aku pikir itu aneh, ternyata itu kalian, sampah sekolah menengah Daewon. Sung Hon, kamu masih hidup. Aku akan kecewa jika kamu sudah mati. Kamu masih punya banyak hal yang harus dibayar. Kalian dihajar karena kalian lemah. Mau mati? Lihatlah di sekitarmu. Sung Hon menatap Bin Hee dengan serius. Bajingan ini punya rantai. 2 orang dengan tongkat kayu dan 2 orang tidak bersenjata. Terlalu beresiko. Hanya ada satu hal yang bisa aku lakukan, melawan yang terlemah dari kelompok itu terlebih dahulu. Sung Hon langsung berlari ke arah anak yang menurut dia paling lemah, dan Sung Hon langsung memukulnya. Tetapi anak yang lainnya bisa memukul Sung Hon dari belakang. Sung Hon langsung berbalik arah dan langsung mendorong anak tersebut sampai dia terjatuh. Apa yang kamu tunggu? Majulah. Aku rasa kamu salah paham. Aku tidak kemari untuk melawanmu. Aku kemari untuk menghajarmu. Apa yang kamu bicarakan? Apa semua baik-baik saja? Orang di telepon berkata, "Iya bos, kami menemukannya tepat pada waktunya. Aku akan mengirimnya ke tempat persembunyian kita." Ternyata orang yang ditelepon sedang bersama dengan Sung Eun. Di sisi Sung Hon, dia berkata, "Suara ini, suara Sung Eun. Tenang, jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh adikmu. Kami hanya membawanya kemari, tapi semuanya tergantung padamu." Kita beralih di tempat Siwoo. Orang di sana berkata, "Mari lihat, ini terlihat seperti rantai. Tapi kami tidak menjual apapun yang sekecil ini." Di sana, orang itu Pak Choi. Apa kamu tanya Pak Choi? Iya, aku mampir ke sana dan dia bilang tidak tahu. Atau mungkin kamu bisa mengatakan padaku siapa yang membeli rantai aneh ini? Selesai. Kamu selesai memperbaikinya? Iya, ini cuma masalah kecil. Benarkah? Terima kasih atas pekerjaanmu. Aku menjalankan toko peralatan berat, tapi aku tidak bisa memperbaiki kunci. Memalukan sekali. Berapa biaya perbaikannya? Aku hanya menerima tunai. Baiklah. Orang itu pun langsung pergi dari tempat tersebut. Orang yang punya toko berkata, "Kita bicara tentang apa tadi?" "Itu tidak usah dibahas. Terima kasih, aku akan pergi." Kita beralih di tempat Sung Hon. Dia di sana dihajar oleh Bin Hee. Rasanya menyenangkan, ketahanan yang bagus. Bagaimana kalau aku membuat ini jadi lebih seru? Iya, itu akan jadi ide bagus. Mulai sekarang, jadilah bawahanku. Apa? Kenapa? Kamu tidak mau? Jika kamu jadi bawahanku,
Aku akan segera melepas adikmu. Kamu dengar itu? Sung Hon yang tidak terkalahkan setuju jadi bawahanku. Aku tidak percaya kalau trik menculik adiknya oleh dua anak sekolah menengah akan berhasil. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang dua anak sekolah menengah. Kenapa? Merasa malu? Jangan dipikirkan, aku mengirimkan hobaiku yang berharga dan kompeten. Di sana Sung Hon tertawa. Apa yang ditertawakan? Kau masih tidak paham? Dengan tiba-tiba, Sung Hon langsung menjatuhkan anak yang di depannya dan langsung menyerang anak yang lainnya. Tidak hanya itu, dia langsung memukul Bin Hee. Apa kamu tidak waras? Kamu tidak peduli apa yang terjadi pada adikmu? Lawan aku jika kamu bisa. Kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Kamu akan menyesali ini. Pecundang, cobalah. Mari lihat jika kamu bisa. Di saat Bin Hee mau menelpon temannya kembali, tiba-tiba Sung Hon langsung menyerang Bin Hee. Kalau kamu ingin melakukannya dengan benar, kamu seharusnya meneliti lebih banyak hobi berhargamu. Saat ini, mungkin mereka berbaring dengan sangat baik di samping satu sama lain. Ahli judo sekolah menengah Pak Sung Eun. Aku dihajar dia berkali-kali saat kami masih kecil. Dan ini juga aku mempelajarinya dari dia. Sung Hon pun langsung membanting Bin Hee. Setelah itu, Sung Hon pergi dari tempat konstruksi. Dengan tiba-tiba Sung Eun menelpon. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu Pak Sung Hon? Aku ingin menemuimu secara langsung. Siapa kamu? Di mana Sung Eun? Jawab aku. Adikmu, jangan khawatir. Dia masih sehat dan hidup. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Yang aku inginkan cukup mudah. Segera datang ke sini. Kamu harus datang sendiri. Jika kamu melakukannya, adikmu tidak akan mati karena penyumbatan pembuluh darah. Di sisi Sung Hon, dia terjatuh tidak sadarkan diri. Ternyata yang menculik Sung Eun adalah orang yang tadi yang ditemui oleh Si Woo. Di tempat Sung Hon, di sana ada Si Woo yang menjawab telepon dari orang tersebut. Aku mengerti. Berikan aku alamatnya. Aku akan ke sana untuk membunuhmu. Di sisi Sung Eun, dia bergumam. Di mana aku? Aku tidak bisa melihat apapun. Setidaknya aku harus membebaskan tanganku. Tiba-tiba orang tersebut memegang tangan Sung Eun. Jangan bergerak, karena aku berjanji untuk tidak membunuhmu. Meski jika aku beritahu dirimu itu, kamu tidak bisa mendengarku. Dan setelah itu, Si Woo tiba di tempat tersebut. Orang itu adalah orang yang aku temui di toko peralatan berat. Si Woo berkata, apa kamu tersangkanya? Semua insiden serangan jantung itu semua perbuatanmu, bukan? Iya, semua insiden serangan jantung adalah perbuatanku. Tapi sebelum itu, aku memberimu pertanyaan dulu. Bukankah sopan menjawab pertanyaan seseorang? Aku akan bertanya, siapa kamu sebenarnya? Aku sudah bilang padamu, aku akan datang. Orang di telepon barusan adalah aku. Mustahil. Aku jelas-jelas memanggil kakak gadis ini. Tapi kamu bukan kakaknya, kan? Si Woo bergumam. Jadi dia adik Sung Hon. Si Woo berkata, aku temannya, tapi ada yang perlu ditanganinya. Itulah kenapa aku mengangkat telepon untuknya. Kenapa? Apa ada masalah? Tentu saja. Kamu bukan orang yang ingin aku temui. Kembalilah dan panggil temanmu. Jika tidak, anak ini akan mati di sini. Si Woo menatap orang tersebut dengan tatapan serius. Aku tidak tahu kenapa orang ini mencari Sung Hon, tapi aku harus membawanya kemari untuk menukar korban dari adiknya Sung Hon. Terlebih lagi, tidak ada jaminan dia akan membiarkan dia pergi meskipun aku membawanya. Skenario terburuk hanya ada tambahan korban.
Siwo berkata, "Dan jika aku bilang tidak, bagaimana? Jika itu adalah jawabanmu, aku akan membunuhnya sekarang." Dengan tiba-tiba, Siwo langsung menyerang orang tersebut sampai membuat orang itu terpental. Tetapi Siwo masih terus menyerang. Serangan Siwo masih bisa dihindari, dan orang itu langsung menyerang balik Siwo tanpa Siwo mundur beberapa langkah. "Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak perlu." Omong kosong. Jadi membunuh gadis itu diperlukan, dan semua orang korban serangan jantung. Iya, itu diperlukan. Karena aku harus bertemu pria berambut kuning, Sung Hon. Apa itu ada hubungannya dengan Sung Hon? Kenapa kamu begitu ngotot ingin bertemu dengan Sung Hon? Apa kamu bertanya karena kamu tidak tahu? Masalah terpanas saat ini di antara pemegang kontrak. Jack yang pertama kali muncul 10 tahun lalu, dan pemula yang membunuhnya itu adalah Sung Hon. Meski tidak ada pemegang kontrak yang menyadari kalau Sung Hon adalah identitas pemula yang sebenarnya. Kamu dekat dengan Sung Hon, jadi kamu pasti tahu sesuatu. Di sana Siwo merasa bingung. Apa? Sung Hon membunuh Jack? Apa yang dia bicarakan? Dia tidak terlihat seperti sedang bercanda atau berbohong, dan tidak ada alasan untuk melakukannya. Orang di sana berkata, "Jika kamu berpikir untuk berpura-pura tidak bersalah, jangan melakukannya. Aku sudah memeriksa bukti." "Bukti?" "CCTV situs konstruksi." "Apa maksudmu yang di jalan masuk?" "Iya, rekaman pengawasan menunjukkan Sung Hon dan Jack memasuki situs konstruksi." Di sana Siwo tersenyum. "Aku sengaja menghindari CCTV dan masuk. Siapa yang tahu ini akan terjadi. Jika pemegang kontrak lainnya masih dalam kegelapan, aku bisa mengambil keuntungan ini." Siwo berkata, "Baiklah, tidak ada gunanya menyembunyikan itu lagi. Apa yang akan kamu lakukan jika aku memanggil Sung Hon ke sini? Siapa tahu, mungkin dia dan aku ingin bersaing dan melihat siapa yang lebih kuat di antara kami berdua. Kalau begitu, kita tidak harus memanggilnya kemari, karena aku bisa menanganimu sendiri." Siwo langsung melesat ke arah orang tersebut. Nunchaku, sabit rantai, sebagai senjata yang menggunakan rantai, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan. Itu karena keahlian mereka pada serangan jarak jauh. Dengan kata lain, orang ini ahli dalam serangan jarak jauh. Jadi aku tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dia memblokir ini dengan begitu mudah. Kalau begitu, aku akan mencobanya lagi. Ini dia juga bisa menghindarinya. Siwo menyerang bertubi-tubi orang tersebut, tetapi masih bisa ditahan oleh orang itu. Dan orang itu pun langsung membanting Siwo. Dan setelah itu, orang di sana mendekati Siwo dan langsung membanting Siwo sampai membuat leher Siwo patah. Dan orang itu pun langsung berbalik badan mau meninggalkan Siwo. Akan tetapi tiba-tiba Siwo berbicara, "Kamu benar-benar tidak memberiku ruang untuk bernafas. Ini agak sakit. Aku jelas-jelas mematahkan lehermu. Lain kali lakukan dengan benar." Dengan tiba-tiba orang itu sudah berada di depan Siwo dan menyerang Siwo. Siwo masih bisa menghindar, tetapi orang itu tiba-tiba sudah mencekik Siwo. Aku tidak bisa bernafas dari genggamannya. Aku perlu keluar sebelum kehilangan kesadaran. Dan lalu orang itu langsung mematahkan kembali leher Siwo. "Aku jelas mematahkan lehermu. Mustahil kamu akan bertahan." Akan tetapi Siwo di sana masih bisa kembali berdiri. "Bagaimana kamu masih hidup?" "Aku tidak akan mati semudah itu. Sudah aku katakan padamu, aku bisa menanganimu sendiri. Akulah yang bertingkah dengan tidak hormat. Aku minta maaf. Aku menangani orang biasa belakangan ini. Jika kamu berteman dengan pemula, wajar kalau kamu juga pemegang kontrak." "Tunggu sebentar.
Karena kamu telah menunjukkan skillmu, aku juga akan menunjukkan keberanian dan melakukan hal yang sama. Si Wu langsung berlari ke arah orang tersebut. Ini sudah berlebihan untukku. Aku tidak akan bisa menang jika dia mengeluarkan rantainya. Sebelum itu terjadi, aku harus mengalahkannya. Tiba-tiba si Wu berhenti berlari. Sekarang aku bisa melakukannya dengan benar. Ini adalah kekuatan dan senjataku. Apa? Itu senjatanya? Apakah senjata yang digunakan oleh orang tersebut? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.